Halo sobat guys, balik lagi di Riser Channel dan di video kali ini kita bakalan ngebahas sedikit alur cerita game Split Fiction. Game Split Fiction sendiri merupakan game garapan Hazellight Studios yang dimana game ini baru aja rilis pada tanggal 6 Maret 2025 kemarin. Yang dimana developernya itu adalah developer yang sama yang mengerjakan game serupa terkenal yaitu It Takes Two. Kali ini mereka kembali membawakan game co-op split screen dengan judul baru yaitu Split Fiction. Namun berbeda dengan A Way Out dan juga It Takes Two yang kebanyakan itu mereka adalah fokus di bagian puzzle, justru Split Fiction ini berfokus pada actionnya yang mengharuskan playernya untuk bergerak secara cepat dan akurat. Di sini kita akan memainkan dua karakter utama yaitu Mio Hudson yang akan gue sebut sebagai Mio dan Zoe Foster yang akan gue sebut sebagai Zoe. Cerita dimulai dengan kedatangan salah satu karakter utama kita yaitu Mio yang datang ke sebuah perusahaan yaitu Rider Publisher. Di mana Rider Publisher ini sebuah perusahaan untuk mempublish sebuah buku cerita karangan gitu. Nah, kedatangan Mio sendiri karena dia diberikan tawaran untuk menjadi sukarelawan dalam bahan percobaan eksperimen Rider Publisher ini. Di mana nantinya sukarelawan akan mengirimkan cerita buatan mereka ke Rider Publisher yang nantinya mereka akan diberikan kesempatan untuk masuk dan menikmati cerita yang mereka buat sendiri. Dan ya, secara kebetulan Zoe juga ikut serta dalam percobaan ini dan sempat bertemu dengan Mio di dalam lift. Di sini kita tahu bahwa karakter Mio sendiri adalah karakter introvert yang serius. Sebaliknya, Zoe adalah karakter ekstrovert yang suka menghangatkan suasana. Ya, kayak beda lah introvert sama extrovert, kalian tahu sendiri lah ya. Dan singkat cerita, ternyata ada 4 sukarelawan lainnya yang mengikuti eksperimen ini dan mereka dipertemukan oleh CEO dari Rider Publisher, yaitu Rider. Sekaligus orang yang bertanggung jawab atas eksperimen ini. Di sini kita semua tahu bahwa Rider sedang mengembangkan alat yang membawa kehidupan cerita buku menjadi realita, di mana nantinya seseorang bisa masuk ke simulasi cerita dan menikmati ceritanya tanpa perlu membaca buku dan bisa secara langsung merasakan cerita yang mereka buat. Well, kayaknya ini cocok deh kalau misalnya ada alat di Indonesia ya. Ya, dimana kita tahu lah ya Indonesia nih literasinya rendah coy. Eksperimen pun akhirnya dimulai. Ketika satu persatu sukarelawan masuk ke dalam sebuah inkubator simulasi, di sini Mio merasa takut dan tidak ingin ikut andil dalam eksperimen ini. Dia ingin keluar dari eksperimen ini. Sayangnya, dia ditahan oleh Rider dan karena sedikit terjadi perkelahian di sana, alhasil Mio malah masuk nih ke dalam inkubator milik Zoe yang menyebabkan anomali pada mesin simulasi ini. Di sini Zoe terkejut dan bertanya mengapa Mio berada di sini. Anehnya, di sini justru Mio malah berkata bahwa ada yang disembunyikan oleh Rider Publisher pada mereka. Namun Zoe tentu saja tidak percaya dan merasa Mio tidak seharusnya berada di sini. Karena ini adalah cerita milik Zoe. Well, tentu aja, cerita milik Zoe ini adalah cerita yang dia buat sendiri di mana ceritanya ini bertemakan fantasi. Seakan-akan sihir itu ada di sana. Sayangnya belum selesai berbincang, terdapat glitch yang muncul, dan saat mereka menyentuhnya, mereka malah terbawa ke dunia yang berbeda, di mana seakan-akan mereka ini ada di suatu tempat yang modern. Dan ternyata saat ini mereka berada di cerita Mio, di mana temanya sendiri merupakan cerita sci-fi. Singkat cerita, sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut dengan melewati segala obstacle dan musuh yang menyerang mereka. Dan mengingat ini adalah cerita Mio, tentu saja Mio tahu apa yang harus dilakukan. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul lagi nih sebuah glitch yang menyebabkan mereka kembali ke dunia fantasi di mana cerita milik Zoe. Hanya saja berbeda dari sebelumnya, di sini mereka malah dikejar-kejar oleh monster jenis orc dan ya, di sini Zoe menjelaskan kepada Mio bahwa ini adalah cerita lainnya yang dimana akhirnya kita semua tahu bahwa Zoe mengirimkan lebih dari satu cerita. Singkat cerita, mereka berhasil melihat sebuah glitch dan sembari dikejar oleh orc, mereka pun berhasil menggapai glitch tersebut. Sesaat mereka menyentuh glitch tersebut, mereka pun akhirnya dibawa ke ruang hampa, di mana secara bersamaan terbentuklah sebuah celah akibat mereka menyentuh glitch tersebut. Di sini, Mio menjelaskan kepada Zoe bahwasanya ternyata Rider Publisher ini menggunakan eksperimen hanya untuk gimmick belaka. Tujuan utamanya justru adalah mengekstrak sebuah cerita yang ada di dalam sukarelawan yang nantinya Rider akan mencuri ide cerita yang sudah dikirim oleh para sukarelawan tersebut.
Nah, di sini kita tahu pihak perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan dari para sukarelawan dengan nantinya ketika para sukarelawan berhasil mempublish cerita mereka, pihak Raider dapat dengan mudah mengambil keuntungan dari hak cipta seolah-olah merekalah yang membuat cerita-cerita unik tersebut. Ya, intinya kayak semacam copyright. Akhirnya Zui yang masih belum percaya sepenuhnya oleh perkataan Mio pun sempat ragu dan menolak untuk melakukan ini lebih lanjut. Zui meminta Mio untuk keluar dari simulasinya. Namun, di sini Mio menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan cara membuka celah itu semakin besar. Dan tidak ada pilihan lain untuk Zui. Akhirnya, Zui menurut aja apa yang akan Mio lakukan. Di sisi lain, Raider mencoba untuk mencari solusi untuk mengeluarkan mereka dari mesin inkubator karena mesin ini tidak dapat di-shutdown begitu saja ketika masih ada orang di dalamnya. Karena ini akan merusak mesin tersebut dan juga dapat membunuh orang di dalamnya. Atas perintah Raider, akhirnya dia menyuruh dua anak buahnya untuk mencari solusi atas anomali ini. Kembali ke ruang hampa, di mana glitch baru pun muncul, dan mereka berdua masuk ke dalam glitch tersebut. Kini mereka berada di cerita sci-fi milik Mio lagi, di mana ceritanya mereka adalah seorang cyber ninja yang mengharuskan balas dendam. Zui yang ingin mendengar lebih detail mengenai cerita ini, bertanya terus kepada Mio tentang cerita ini. Namun lagi dan lagi Mio hanya menjawab bahwa mereka hanya perlu membalas dendam. Dan yang paling utama adalah mereka harus menemukan glitch. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah dimensi aneh di beberapa tempat. Di dalam game ini disebut sebagai side quest. Meskipun tidak terlalu berdampak pada ending, tapi side quest ini dapat menjelaskan lebih dalam tentang masa lalu Mio dan Zui secara detail. Di sini, jika cerita utama ada di story Mio, maka side questnya adalah cerita milik Zui. Dan sebaliknya, jika kita berada di cerita utama Zui, maka side questnya adalah cerita milik Mio. Di video ini gue akan rangkum aja menjadi satu untuk side questnya secara terpisah. Di sini jika kita berhasil menyelesaikan side quest pertama, Zui akan terkejut karena cerita yang dia tulis itu ada di dalam data eksperimen. Padahal Zui sendiri diberitahu oleh Raider Publisher bahwasanya cerita yang hanya bisa dipublikasi adalah satu saja. Dan karena sudah terlanjur mengirim beberapa cerita, akhirnya Zui pun mulai percaya perkataan Mio adalah benar, di mana Raider memang ingin mencuri ide cerita yang sudah mereka tulis. Singkat cerita, mereka melanjutkan kembali petualangan mereka sebagai cyber ninja dan mengalahkan segala musuh yang ceritanya ditulis oleh Mio. Secara mengejutkan, mereka pun menjadi buronan karena tidak membayar parkir, dan setelah mencapai akhir cerita, glitch baru pun muncul. Seperti biasa, setelah mereka berhasil menyentuh glitchnya, mereka akan terlempar ke ruang hampa, di mana celah di ruang hampa ini semakin besar, memungkinkan mereka dapat keluar dari inkubator simulasi ini dengan sangat cepat. Glitch baru pun muncul, dan mereka kini berada di cerita fantasi milik Zui, di mana ceritanya ini mengharuskan mereka untuk mengalahkan Ice King. Well, cerita Zui ini pun dibuat udah sangat lama sekali. Di sini Zui juga mengungkapkan bahwa dia memiliki saudari perempuan yang bernama Ella yang suka dengan monyet. Karena itulah, Ella yang seharusnya ada di sini dan bukan Mio dapat bertransformasi menjadi sebuah monyet. Ya, singkat cerita mereka berhasil mencapai ke suatu tempat di mana tempat tersebut adalah kawasan yang dijaga oleh para monyet. Dan Zui baru memberitahu Mio bahwa hutan ini berada di bawah kendali Ice King yang menyebabkan sebagian tempatnya menjadi sebuah es. Zui juga baru memberitahukan Mio bahwa sebelum menaklukkan Ice King mereka harus menaklukkan Monkey King terlebih dahulu. Tentu hal ini membuat Mio sangat kesal karena Zui tidak memberitahukan ini sejak awal. Tapi di sini Zui juga mengatakan bahwa dia melakukan itu karena Mio sebelumnya juga tidak menjelaskan secara detail tentang cerita yang dia buat. Setelah melewati penjagaan ketat dari kawasan monyet, Mio dan Zui pun akhirnya bertemu dengan Monkey King. Berbeda dari bos sebelumnya, di mana kita harus saling bertarung dan menyelesaikan masalah untuk ceritanya, Monkey King justru mengajak mereka untuk adu dance. Ya, bener sekali, adu dance coy. Di sini kita diharuskan untuk bisa mengikuti gerakan irama Monkey King. Singkat cerita, mereka pun berhasil dan lolos, sehingga sesaat setelah mereka mengalahkan Monkey King, mereka pun mencapai istana Ice King. Di sana, mereka akhirnya menemukan seekor kucing abu-abu, dan Mio pun mengelus-ngelus kucing tersebut. Iya sih, imut, tapi di sini Zui langsung bilang nih ke Mio untuk jangan mendekati kucing itu. Karena kucing tersebut adalah Ice King yang akhirnya menjadi sangat besar dan juga bener-bener... Ya, singkat cerita mereka akhirnya berhasil mengalahkan Ice King.
Kembali ke Raider Publisher, di sini Raider pun dihubungi oleh 3 investornya yang ternyata sudah tidak sepakat dan tidak ingin Raider mengambil langkah lebih lanjut karena mereka sudah mengetahui isu pencurian ide dan juga mereka kini sudah tahu bahwa mesin Raider ternyata belum sepenuhnya sempurna. Di sini Raider pun mulai kehilangan akalnya dan mengatakan bahwa mesin buatannya itu tidak mungkin gagal. Raider yang tahu Mio dan Zui sudah kembali ke ruang hampa pun akhirnya menghubungi mereka berdua untuk tidak melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan atau mereka tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun. Di sini Raider juga menyinggung biaya berobat ayah Mio di rumah sakit. Dari sini kita tahu kalau Mio ternyata punya masalah finansial yang menyebabkan dia ikut dalam eksperimen ini. Namun Zui di sini juga mengatakan kepada Mio bahwa semua yang Raider lakukan hanyalah untuk mengambil keuntungan kita. Dan karena itulah Mio dan Zui tetap melanjutkan untuk mencari glitch untuk mencegah mesin mengekstrak ide dan cerita mereka. Cerita utama kembali ke sci-fi milik Mio, di mana Mio dan Zui berada pada medan perang untuk mematikan sebuah gas beracun karena terdapat eksperimen yang berbahaya. Di sini terdapat satu set quest Zui yang cukup menarik, di mana seakan-akan kita itu diperlihatkan bagaimana Zui membuat cerita fantasinya. Tentu saja, ini juga memberitahukan kita kepada player bahwa membuat cerita itu tidak hanya sekedar membuatnya menarik, namun harus bisa memiliki isi berupa penyampaian agar pembaca itu tidak bosan dan lebih dari tertarik dengan cerita yang mereka buat. Pada chapter ini, hubungan Mio dan Zui sudah mulai dekat. Bahkan, Mio pun juga menceritakan apa yang terjadi di ceritanya sekarang ini. Ternyata eksperimen percobaan ini adalah sebuah ungkapan isi hati milik Mio yang merasa kasihan terhadap ayahnya karena terus bertarung sendirian melawan penyakit yang dialami oleh ayah Mio. Dari sini kita semua tahu bahwa ayah Mio mengidap sebuah penyakit mematikan yaitu kanker. Mio juga memberitahu Zui bahwa dia merasa gagal karena tidak dapat bertarung bersama ayahnya. Di sisi lain, cerita Mio ini juga mengungkapkan cumi-cumi raksasa ini adalah perwujudan dari ayahnya Mio yang terkurung bertahun-tahun di rumah sakit dan tidak bisa pergi kemanapun secara bebas. Pada akhirnya Mio dan Zui pun membebaskan cumi-cumi raksasa ini untuk merasakan bahwa dia itu dapat bertarung bersama ayahnya melawan kanker. Cumi-cumi raksasa ini pun juga membantu Mio dan Zui untuk keluar dari tempat eksperimen dengan membantu mereka membukakan jalan. Di akhir cerita, Mio pun juga merasa senang dan puas. Akhirnya dia bisa merasakan apa yang ayahnya rasakan meskipun hanya simulasi saja. Dan ya, dia berterima kasih kepada Zui karena telah membantunya untuk menjadi dirinya sendiri dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Glitch baru pun muncul di hadapan mereka semua. Dan akhirnya mereka pun kembali ke ruang hampa. Raider lagi-lagi menghubungi mereka berdua, mencegah untuk melanjutkan mencari glitch. Namun, karena Mio dan Zui sudah bersikeras untuk melakukan apa yang sudah mereka mulai sejak awal, Raider pun tidak punya pilihan lain selain mereset mesin dan membuatnya masuk ke safe mode. Sayangnya usaha ini lagi-lagi digagalkan oleh Mio dan Zui yang berada di ruang hampa. Setelah kejadian ini, Raider pun terus menekan mereka untuk tidak melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi tidak peduli dengan ucapan Raider, Mio dan Zui pun akhirnya melanjutkan urusan mereka. Cerita fantasi Zui pun dimulai, di mana kali ini mereka diharuskan untuk mengalahkan Elder Dragon yang menjadi puncak ceritanya. Di sini kita juga tahu bahwa Zui membuat cerita fantasi ini berdasarkan dari bagian dari saudaranya, yaitu Ella. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Elder Dragon. Namun sebelum menyentuh glitch, di sini Zui pun menceritakan kepada Mio bahwa saudari perempuannya ini sangat menyukai cerita fantasi dan berharap dia dapat membaca cerita buatan Zui. Namun terungkap sudah, ternyata Ella, saudari perempuan Zui ini udah lama mati. Hal ini membuat Mio merasa iba terhadap Zui. Namun Zui hanya bisa menguatkan dirinya sendiri yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyentuh glitch dan kembali ke ruang hampa. Di sini Raider lagi dan lagi ingin menggunakan seluruh kemampuan mesinnya ke tingkat maksimal. Namun hal ini dapat menyebabkan orang yang terjebak di dalam inkubator ini kehilangan kesadaran dan mungkin mengalami kerusakan pada otak yang menyebabkan kelumpuhan. Namun demi memberikan waktu untuk memperbaiki mesinnya, Raider tidak peduli lagi dengan jaminan hidup para sukarelawan. Cerita pun kembali berlanjut ke tema sci-fi milik Mio. Di sini Mio mendengar bahwa ada seseorang yang sedang terkurung. Di saat Mio menanyakan siapa orang itu, orang tersebut hanya mengatakan bahwa dirinya mengenal Mio, namun Mio mungkin tidak mengenalinya. Setelah melalui berbagai rintangan yang ada, akhirnya orang yang terkurung itu adalah Dark Mio.
Sisi gelap Mio yang egois dan tidak peduli dengan siapapun selain dirinya dan kepuliaan ayahnya. Setelah melalui pertarungan sengit dengan Dark Mio, Mio pun mengungkapkan rasa senangnya kepada Zui. Dia menjelaskan bahwa sekarang dia benar-benar sudah terbebas dari rasa egoisnya itu. Shin kembali ke Raider yang sudah gila dan tidak peduli dengan para investor. Dia hanya peduli dengan mesinnya, sehingga dia menutup rapat perusahaan Raider Publisher dan mencoba untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi pada mesinnya. Belum sempat menemukan glitch, mereka tiba-tiba terbawa ke cerita fantasi milik Zui. Hanya saja selama berada di sana, Zui merasa sakit pada bagian dadanya setiap mengingat Ella. Sakit hatinya itu perlahan semakin kuat. Di sini Mio dan Zui bertemu dengan kelabang kembar. Mereka membantu Mio dan Zui selama perjalanan untuk mengalahkan Hydra. Di sini terungkap juga bahwa kelabang tersebut adalah perwujudan ayah dan ibunya Zui. Ayah dan ibu Zui ingin membuat Zui kembali bahagia seperti dahulu. Pada akhirnya mereka pun memberikan medalion milik Ella dan Zui yang dimana milik Ella digunakan oleh Mio. Pintu gerbang terbuka yang dimana mengarahkan mereka berdua kepada rumah Zui. Disinilah dada Zui semakin sakit dan mengingat kembali kesalahan di masa lalunya yang membuat Ella mati. Zui menceritakan kepada Mio bahwa saat sedang bermain di tepi sungai, Ella terpeleset sehingga membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Namun yang membuat Zui merasa sakit ternyata adalah rasa bersalahnya karena gagal memegang erat tangan Ella waktu itu, sehingga membuat Ella mati tenggelam di dasar sungai yang dalam. Di sana ia sempat mendengar teriakan seseorang minta tolong yang dimana ternyata itu adalah Ella. Sayangnya seperti di masa lalu, Zui lagi-lagi gagal menggenggam erat tangan Ella dan membuatnya mati tenggelam sekali lagi. Rasa bersalah tersebutlah yang menghantui Zui selama ini, membuatnya merasakan sesak di dalam dadanya. Sayangnya di saat seperti ini, Hydra pun muncul menyerang Mio dan Zui yang mengharuskan mereka untuk bertarung mengalahkan Hydra. Di saat pertarungan itu, medalion milik Zui pun tidak sengaja terlempar dan ditelan oleh Hydra. Di saat itu juga, Mio dan Zui pun ditelan juga oleh Hydra yang mengharuskan mereka menyerang Hydra dari dalam sekaligus mencari medalion milik Zui. Dan di momen inilah, gue bener-bener merinding ketika mainin gamenya karena vibes-nya terlalu epic banget cuy. You okay? Yeah. Oh nggak bisa jauh-jauh Kak dari medal dia Kak. Stay in the light. Anjir. Empat. Yes. Bang, pesan lo tadi lo waktu nolong gak gini anjir. Wih, Belum musiknya doang so ya? epic anjing. Astagfirullah. Ya anjir. Wah. Ini mah kayak bumbu-bumbu langsung ini anjir. Iya lah. Gila. There's still time, Zoe. Just a little bit more. Absolut cinema so. Asli musiknya epic banget. Iya so. Tuh medalnya. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Hydra dan seketika mereka berada di kawasan rumah Zui untuk sekali lagi menemui Ella. Hanya saja, lagi-lagi di sini Zui masih belum berani bertemu dan berbicara dengan mental. Dia masih belum siap karena dia masih dihantui oleh rasa bersalah. Namun pada akhirnya Mio pun membantu Ella untuk berbicara dengan Zui. Uniknya di sini Ella bisa mengenali Mio dengan mudah, yang pada akhirnya Ella pun yang menghampiri Zui dan mengatakan untuk tidak perlu merasa bersalah karena semua yang terjadi bukanlah salah Zui. Pada akhirnya mesin ini sekali lagi gagal diperbaiki, membuat Raider benar-benar sangat marah. Dan saat celah di ruang hampa hampir rusak, Raider yang sudah terpojok oleh polisi dan tidak memiliki pilihan lain memaksa untuk masuk ke dalam inkubator simulasi milik Zui dan Mio, yang akhirnya menyebabkan mesinnya mengalami banyak sekali anomali dan glitch. Pertarungan antara Mio, Zui, dan Raider pun terjadi dengan sangat sengit. Namun dengan kerjasama dan chemistry yang sudah dibangun oleh Mio dan juga Zui, mereka berhasil mengalahkan Raider dengan mudah tanpa ada masalah. Raider pun akhirnya kalah dan mesinnya juga berakhir rusak. Mio dan Zui akhirnya terbebas dari inkubator simulasi tersebut, yang akhirnya diikuti juga oleh para sukarelawan yang terbebas dari sana. Mio dan Zui meninggalkan Raider Publisher, yang dimana akhirnya para polisi pun datang untuk mengepung Raider Publisher tersebut. Pada akhirnya Raider Publisher pun ditutup dan Raider mendapatkan karmanya. Cerita berlanjut beberapa saat ke depan, di mana pada akhirnya ayah Mio yakni Black Hudson gagal untuk selamat dan meninggal dunia karena penyakitnya. Namun dengan adanya Zui di sisi Mio, ini membuatnya tidak merasa sendirian lagi. Di akhir cerita, hubungan Mio dan Zui benar-benar sudah akrab dan menjadikan mereka sebagai sahabat selamanya. Di saat bersamaan, mereka juga baru saja merilis buku baru mereka, yaitu berjudul Split Fiction.
Cerita pun berakhir dengan Mio dan Zui berjalan menuju ke lokasi pesta perayaan perilisan buku baru mereka. Jadi kurang lebih seperti itulah guys cerita yang dibawakan oleh game Split Fiction ini. Untuk side questnya sendiri tentu aja berguna untuk menjelaskan lebih detail dari setiap karakter Mio dan Zui, di mana masing-masing memiliki selera dan penyebab dari terbuatnya cerita tersebut. Selain untuk selingan dan hiburan, side quest ini merupakan sebuah karangan cerita milik Mio dan Zui yang belum selesai, namun tetap digunakan oleh reader guna mengekstrak ide ceritanya. Dengan mereka menyelesaikan semua side quest yang ada di simulasi, maka tidak akan ada lagi cerita mereka yang tersisa di mesin reader publisher ini. Untuk side questnya sendiri sih memang kebanyakan itu sekedar entertain dari gamenya sendiri, tapi developer juga menyisipkan beberapa detail kecil di setiap side quest yang ada. Dan hal inilah yang menjadikan game ini sangat masterpiece dan worth it untuk kalian mainkan. Gimana menurut kalian tentang game Split Fiction ini? Menurutku ini game bener-bener mantap parah sih guys. Udah bener-bener masterpiece lah pokoknya. Kalau kalian misalnya pengen gue melanjutkan untuk membahas game Split Fiction ini kayak semacam membahas detail kecil atau easter egg, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan seperti biasa mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan request atau saran konten juga bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.